Kembali lagi di Ruang Tutur. Kali ini kita akan membahas perspektif akan makna kesuksesan. Apa itu kesuksesan? Bagaimana kesuksesan dicapai? Atau apakah selama ini kita salah memaknai arti sukses saat kita menujunya? Dalam narasi ini, kita akan menyelami makna kesuksesan dari berbagai sisi. Bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses. Bagi sebagian orang, kesuksesan adalah ketika mereka memiliki rumah besar, mobil mewah, atau saldo rekening yang menggiurkan. Bagi yang lain, kesuksesan berarti bisa tidur nyenyak di malam hari, menjalani hidup tanpa utang, atau sekedar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Faktanya, tidak ada definisi tunggal tentang kesuksesan. Ia bersifat subjektif, unik, dan personal. Namun, satu hal yang pasti, kesuksesan sejati selalu datang setelah perjuangan. Kesuksesan lebih dari sekedar tujuan, ia adalah perjalanan. Di setiap hati manusia, tersembunyi hasrat akan satu kata yang begitu menggugah, kesuksesan. Kata ini begitu populer, dipuja, dikejar, bahkan kadang disalahartikan. Bagi sebagian orang, kesuksesan berarti harta yang melimpah, jabatan tinggi, atau pengakuan publik. Bagi yang lain, ia berarti keluarga yang harmonis, hidup sederhana tapi damai, atau pencapaian batin yang tidak terlihat. Tetapi di balik semua interpretasi itu, kesuksesan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar hasil akhir. Makna kesuksesan relatif dan personal. Pertanyaan mendasar yang seringkali tidak dijawab dengan jujur oleh banyak orang adalah, apa sebenarnya makna kesuksesan bagi saya? Sebab kesuksesan bukanlah standar universal. Seorang petani bisa merasa sukses ketika panennya cukup untuk memberi makan keluarga. Seorang musisi bisa merasa sukses saat satu lagunya menyentuh hati pendengarnya. Seorang ibu rumah tangga bisa merasa sukses saat anak-anaknya tumbuh sehat, bahagia, dan memiliki budi pekerti. Kesuksesan itu personal. Ia lahir dari dalam, dari nilai-nilai yang kita pegang, dari tujuan hidup yang kita tetapkan, dan dari kepuasan terhadap perjalanan yang kita jalani. Maka, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, melainkan juga tentang bagaimana dan mengapa kita mencapainya. Mimpi, titik awal segalanya. Setiap kesuksesan besar hampir selalu diawali oleh mimpi kecil. Thomas Alva Edison memimpikan dunia yang terang tanpa lilin. Soekarno memimpikan Indonesia merdeka. Oprah Winfrey memimpikan masa depan yang berbeda dari masa lalunya yang penuh luka. Dunia ini penuh dengan orang-orang bermimpi, tetapi tidak semua bergerak. Mimpi yang tidak disertai tindakan hanyalah lamunan. Maka kesuksesan selalu menuntut dua hal utama, visi dan aksi. Kerja keras, jalan sunyi yang tidak populer. Tidak ada kesuksesan sejati tanpa kerja keras. Mungkin ada jalan pintas menuju kekayaan, tetapi tidak ada jalan pintas menuju kualitas diri. Orang sukses bukan mereka yang bangun lebih siang dan tidur lebih awal, melainkan mereka yang rela menempuh malam-malam panjang, penuh perjuangan, kegagalan, dan pengorbanan. Kerja keras seringkali tak terlihat. Ia sunyi, sepi, dan tidak glamor. Ia hadir saat orang lain tidur, saat orang lain menyerah, atau saat orang lain memilih zona nyaman. Kegagalan
Guru terbaik dalam perjalanan. Ironisnya, kesuksesan seringkali dibentuk oleh kegagalan-kegagalan. Setiap orang besar dalam sejarah pernah gagal, bahkan berkali-kali. Michael Jordan pernah tidak masuk tim basket sekolah. J.K. Rowling ditolak lebih dari 10 penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Walt Disney dipecat karena dianggap kurang ide kreatif. Kegagalan adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Ia bukan tanda bahwa kita harus berhenti, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus kita pelajari. Orang yang sukses bukan yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak menyerah pada kegagalannya. Disiplin dan konsistensi, dua pilar tak terlihat. Kesuksesan bukan tentang keberuntungan semata, tapi tentang kebiasaan yang dibangun setiap hari. Disinilah disiplin dan konsistensi memainkan peran penting. Orang yang sukses bukan yang hanya bekerja keras sesekali, tapi yang mampu menjaga ritme kerja keras itu setiap hari. Disiplin membuat seseorang tetap melangkah ketika semangat sedang rendah. Konsistensi membuat hasil kecil berubah menjadi pencapaian besar. Seperti tetesan air yang pelan-pelan mampu melubangi batu. Kerja kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menciptakan keajaiban. Motivasi, api yang harus dijaga. Setiap perjalanan menuju kesuksesan pasti akan mengalami titik jenuh. Ada saat di mana semangat memudar, arah menjadi kabur, dan motivasi hilang. Di momen seperti inilah pentingnya menjaga api motivasi. Ada yang menemukan motivasi dalam keluarga, dalam mimpi masa kecil, dalam kata-kata bijak, atau dalam doa yang tak pernah henti. Namun motivasi tidak selalu datang dari luar. Kadang kita harus menciptakannya sendiri. Menyusun ulang tujuan, mengingat kembali alasan kita memulai, dan mencari makna dalam setiap langkah kecil. Karena tanpa motivasi, semangat akan luntur sebelum kesuksesan datang mengetuk pintu. Lingkungan dan dukungan sosial. Kesuksesan bukan perjuangan yang bisa dilakukan sendirian. Di balik setiap orang yang sukses, selalu ada orang lain yang mendukung. Orang tua, sahabat, pasangan, mentor, atau bahkan rival. Lingkungan sangat menentukan. Lingkungan yang positif, suportif, dan penuh tantangan sehat bisa mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan. Sebaliknya, lingkungan yang toksik bisa membunuh mimpi sebelum ia berkembang. Maka penting bagi siapapun yang ingin sukses untuk selektif dalam memilih teman seperjalanan. Berada di dekat orang-orang yang positif, visioner, dan pekerja keras akan menular secara alami pada diri kita. Makna memberi dan berbagi. Kesuksesan sejati tidak diukur hanya dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari apa yang kita berikan. Orang-orang besar dalam sejarah selalu meninggalkan warisan, bukan hanya kekayaan. Mereka memberi dampak, memberi inspirasi, dan membuat hidup orang lain lebih baik. Kesuksesan dalam perspektif waktu. Kesuksesan bukan sesuatu yang harus dicapai sebelum usia tertentu. Dunia seringkali memaksakan narasi bahwa sukses harus sebelum usia 30. Atau jika belum sukses di umur 40, maka gagal. Narasi ini keliru dan menyesatkan. Kolonel Sanders memulai KFC di usia 65 tahun. Grandma Moses memulai karir melukis di usia 78. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting bukan kapan kita sukses, tapi apakah kita bergerak ke arah yang benar setiap harinya. Bahaya membandingkan diri.
Salah satu penghalang terbesar kesuksesan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, kita mudah tergoda untuk merasa kecil saat melihat pencapaian orang lain. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan di balik layar mereka. Membandingkan diri akan membuat kita lupa pada progres sendiri. Padahal, satu-satunya perbandingan yang sehat adalah diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Apakah kita sudah tumbuh? Sudah belajar? Sudah lebih baik? Itu yang penting. Keseimbangan hidup dan kebahagiaan. Kesuksesan sejati juga menyangkut keseimbangan hidup. Tidak sedikit orang yang kaya raya, namun kehilangan kedamaian, waktu untuk keluarga, bahkan kesehatan. Kesuksesan yang mengorbankan terlalu banyak hal berharga bisa jadi adalah bentuk lain dari kegagalan. Menjadi sukses berarti mampu menyeimbangkan aspek finansial, emosional, spiritual, dan sosial dalam hidup. Hidup yang harmonis, meskipun tidak spektakuler, seringkali lebih membahagiakan daripada hidup mewah namun kosong. Kesimpulan, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan. Akhirnya, kita kembali pada satu pemahaman. Kesuksesan adalah perjalanan. Ia bukan titik akhir, tetapi proses panjang yang melibatkan pertumbuhan, kegagalan, pembelajaran, dan perubahan. Kesuksesan sejati bukan hanya soal pencapaian materi atau pengakuan sosial, tapi soal menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berjalanlah dengan visi, melangkahlah dengan niat, jatuhlah tanpa malu, bangkitlah dengan pelajaran, dan teruslah bertumbuh. Karena kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling setia berjalan meski jalannya sulit. Jika kalian suka dengan informasi menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di ruang tutur lainnya.